Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istagfirullahaladzim. Allahumma bina min sayyi'ati al-isha'i wa nabiyyin amma rabbana ilmana rizqna rahma mulambaqan halalan tayyiban baraka waj'alna min ibadika salihin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian materi kita, dan sebelumnya mari kita bacakan sepaling Al-Fatihah untuk kita hadiahkan semisal pahalanya kepada kedua orang tua kita, ayah umak kita yang hidup maupun yang masih hidup maupun yang sudah tiada, kepada guru-guru kita, terkhusus kepada penulis kitab ini. Bila hadhihi niyatina al-Fatihah. Baik, kita masih pada halaman ke-20 halaman ke-13 ya. Di babus siwak atau babu khisalil fitrah. Babu khisalil fitrah. Terakhir kita membahas tentang mahallus siwak, ya. Akan datang marotibus siwaki, ya. Alhamdulillah. Masih seputar siwak. Marotibus siwaki, tingkatan siwak, ya, tingkatan siwak, marotib, martabatnya. Lahu khamsatu marotibah, ya. Dalam hal bersiwak ini ada 5 tingkatan. Ada 5 martabat. Yang pertama, ayyakuna bi'udil aroki. Ayyakuna adalah ia bi'udil aroki, dengan mempergunakan ud, dahan, batang, ya, arok, kayu arok, ya, ada batang-batang pohonnya, batang-batang dari rantingnya itu, ya, atau dahan-dahan yang kecil, ya, jangan yang bosak pula, yang yang sesuai. Itu tingkatan yang pertama, dan itu yang terbaik. Yang kedua, martabat yang kedua adalah summa. Summa ini ya huruf ataf juga. Udi. Kenapa dibaca udi? Karena mengikuti baris sebelum summa. Jadi kalau sebelum summa bi'udi, maka ini kalaupun tidak ada bi-nya, tapi dengan adanya summa, tetap barisnya udil
udin nakhli. Ya. Apa? Di situ apa? Nakhli. Oke. Pelepah. Jarid. Ya. Jaridin nakhli. Pelepah kurma. Coba kita lihat catatan 1. 5 rawahul Bukhari, berdasarkan hadis telah meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari, min anna akhira siwakin, dari bahwasanya siwak yang terakhir, istaka bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dipergunakan oleh Nabi untuk bersiwak, indal mauti, ketika beliau mau wafat, dari kayu asap, kayu pohon kurma. Ya. Apa itu asabin? Wa huwa jaridah, pelepahnya. Malam yambut alaihi khausun, yang belum ditumbuhi atasnya, yang belum tumbuh atasnya khausun, dedaunan. Belum tumbuh atasnya khaus, daun. Jadi ada pelepah kurmanya, jadi belum ada daun itu diambil, itu kan berserat ya. Nah, berserat. Tapi kalau sudah apa, agak lebih kasar, nah, bisa nanti luka. Jadi yang belum tumbuh khaus, daunnya, daunnya khaus. Nah, jadi setelah kayu aro, yaitu pelepah kurma, nakhal. Summa audiz zaituni, kemudian dahan atau batang, ya, dahan zaitun, pohon zaitun. Lima rawahud Daruqutniyu. 5 berdasarkan apa yang di situ hadis, ya, dikembalikan kepada hadis. Rawahud Daruqutniyu, yang telah meriwayatkan akannya oleh Imam Daruqutni. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, apa kata Nabi? Ni'mas siwaki, ya, az-zaitun min syajaratin mubarakatin tatibul fama wa tudhibul bil hifri wa huwa siwaki, wasiki, sebaik-baik siwak, sebagus-bagus siwak. Apa? Dan dahan dari pohon zaitun, pelepah kayu-kayu, ranting-ranting pohon zaitun. Min syajaratin mubarakatin, yang merupakan sebahagian dari pohon yang diberkahi. Tatyabul fama, yang ia dapat mengharumkan mulut, membuat aroma mulut bagus. Wa tadhhabu bil hifri, dan dia bisa menghilangkan bil hifri. Hifri ini kalau bahasa umumnya aroma bau mulut. Ya, hifr. Yang tak enak, bau jigong kata ustadznya. Yang tak enak, ya, yang keluar dari mulut, ya, karena masih ada keluar enzim dari dahannya.
Kata Nabi, wa huwa siwaki, dan itu adalah siwakku. Kata Nabi, itu siwakku. Jadi Nabi bukan hanya bersiwak dengan kayu arak, juga terkadang dengan pelepah kurma, dengan dahan kurma, juga dahan zaitun. Wa siwakul anbiya'i, juga siwak para nabi. Min qabli, sebelumku. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad juga di samping bersiwak dengan kayu arak, juga pelepah kurma, juga dengan dahan zaitun. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, summa kulli audin. Udin ya. Summa kulli audin lahu raihatun illa raihana. Kemudian semua dahan lahu raihatun, yang ia memiliki raihatun, aroma harum. Raihatun, aroma harum. Illa raihana, kecuali ar-raihana, bunga raihana. Ada raihana itu semacam bunga. Dahannya itu, rantingnya tidak dijadikan sebagai siwak. Jangan bersiwak dengan itu. Dia tidak termasuk ranting yang bisa dijadikan siwak. Kita sebut, lihat di bawah nomor 3. Lima qila, berdasarkan apa yang dikatakan orang, qila, innahu yurathu al-jazama, sungguhnya ia dapat yurathu, mewariskan, menularkan, al-jazama, kusta, jadam, ya, penyakit kusta. Itu ada. Wallahu a'lam. Jadi kalau Indonesia ada, ada nggak hadis tentang raihan? Pernah dengar hadis tentang raihan? Masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana. Orang mukmin baca Quran. Iya kan? Ada orang mukmin baca Quran. Baca Quran. Kamasali seperti buah utrujah. Iya kan? Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana mithlut tamri, seperti buah tamar. Ya. Ta'muha tayyibun, rasanya bagus, enak. Tapi laisa laha rih, tapi tidak ada aroma. Wa mathalul fajiru, atau fi riwayat wa mathalul fasiqi, perumpamaan orang fasik. Riwayat yang lain fajir, alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana rihuha tayyibun, aromanya harum, wa ta'muha murrun, kalau dimakan
pahit. Jadi ini dia raihanun. Jadi raihan. Jadi itulah dia. Jadi kalau macam mana, apakah kalau dicium aromanya harum, tapi kalau dimakan, dicicipi pahit. Yang terakhir wa mathalul fajir wa mathalul halah. Ya. Laisa laha rih wa ta'muha murrun. Sudah tak beraroma, dimakan rasanya pahit. Jadi ini terkait dengan raihan. Jadi bisa kita lihat nanti di apa namanya? AI apa? AI. Tunjukkan pokok apa namanya? Pohon. Ya, lagi apa namanya? Lagi ngetren tuh sekarang ya. Ikuti juga perkembangan zaman. Bismillah. Yang kelima, summa baqiyatil a'wadi. Kemudian dahan-dahan yang lainnya. Ya kan? Sisa-sisa dahan lainnya. Artinya bukan hanya yang 4 itu saja. Setiap dahan yang memiliki apa namanya? Enzim yang bagus untuk mulut dan juga bisa memiliki serabut yang mungkin bisa menghilangkan aroma dan warna gigi. Seperti itu. Termasuklah dia sikatan-sikatan yang kita pakai hari ini. Apa namanya? Burus gigi. Itu kan ada apanya kan? Burus gigi. Summa. Kok summa pula? Wa kulli martabatin. Wa li kulli martabatin. Dan setiap tingkatan laha baginya yang 5 tadi. Yang pertama kayu ara, apalagi dahan pelepah kurma, dahan zaitun, apalagi yang memiliki aroma, ya kan, dahan-dahan yang memiliki aroma wangi, apalagi, dan yang lainnya. Di setiap tingkatan yang 5 itu, ya kan, di setiap tingkatan masing-masing satu tingkatan dari yang di atas, laha, ia memiliki khamsatu maratiba, juga dia memiliki 5 tingkatan lagi ukhra, yang lain. Ya, jadi masing-masing tingkatan yang 5 tadi memiliki 5 tingkatan yang lain. Fal majmu'u, maka keseluruhannya bila dikumpulkan, maka dikumpulkan, ya kan, khamsah wa isyrina martabatin. Jadi ada sebanyak 25 tingkatan. Maksudnya itu kan ada 5, masing-masing 1, 5 tingkatan. Ya kan? 5 tingkatan. Berarti fal majmu'u kalau dikumpulkan memiliki 25 tingkatan. Fa afdalul maratibi, dan yang paling afdal dari tingkatan itu, maksudnya seafdal tingkatan, yang paling afdal tingkatannya, ya, wa afdalul maratibi, 1, ayyakuna bil araqi al munadda bil ma'i. Ayyakuna bil araqi adalah ia dengan kayu arok, dahan arok, ranting arok, al-munadda bil ma'i, yang dicelup dengan air, yang dibasahi dengan air. Jadi sebelum dipakai direndam dulu, kan direndam dengan air, dicelupkan, dibasahi dengan air supaya dia lembut. Jangan keras. Nah, itu tingkatan yang pertama. Jadi apa itu? Yang pertama dari yang di atas tadi, kayu arok, dicelup dengan
air. Yang kedua, dahan pelepah kurma dicelup dengan air. Apa lagi? Zaitun celup dengan air. Masing-masing 5 itu celup dengan air. Yang kedua, summal munada bima'il warodi. Kemudian dicelup, dibasahi bima'il warodi dengan air mawar. Dengan air mawar. Jadi air mawar jangankan air mawar, parfum mawar pernah dia kan. Nah, kalau di Pogiawa ke Mokkah, biasanya dibawa ke pabrik parfum mawar. Nah, tunjukkan macam mana cara pengolahannya. Ziarah ke pabrik parfum mawar. 2. Yang ketiga, summa al-munadda birriqi. Ya. Birriqi. Dibasahi birriqi. Dengan air. Jadi yang ada di mulut kita itu udah dia. Dia bahkan dia dengan adanya air ludah kita itu kering ya kan, apalagi kalau jadi dalam rangka untuk melembutkan, intinya begitu. Summa ayyakuna bil arakil. Summa waradi, kalau kita ikut ya, bil araki, al munada bil ma'i, summa al munada bima'il waradi, summa birratabi. Birratabi. Ratab ini dahan kayu yang belum kering, yang dia masih lembab. Jadi dia masih muda. Tak dibasahi pun, dia sudah begitu dikopek, sudah memang basah. Lembut dia. Lembut dia. Ya, lembut dia. Jadi itu urutan yang berikutnya, sebagusnya walaupun lembut, dicelupkan dengan air. Ini tingkatan selanjutnya. Ya. Kemudian summal yabisi. Kalau tak ada lagi ya kemudian yang kering lah. Yang kering itu yang terakhir lah. Kalau tak ada yang lain, tak ada lagi yang tak dicelupkan, ya kan? Punya dia pun, siwak dia pun tinggal yang kering tuh, tak ada pula yang basah. Pas dia hendak sholat, ya kan, tak ada pula air, wuduknya masih ada, ya kan? Atau dia bertayamum, berada di tempat yang tidak ada air, hendak kemana basahkan ini? Air ludah pun kering, dah lama berjalan. Ya, yang kering tuh lah. Itu yang terakhir. Qala ba'duhum fi hadhil maratibi. Kemudian berkata sebahagian dari mereka para ulama, fi hadhil maratibi, dalam hal tingkatan ini, dalam syairnya. Tak ada. Ada, kita tak ada, kita tinggalkan. Namanya syair, agak payah pula nanti. Iya. Dah. Lanjut.
kaifiyatu maskihi. Kaifiyat itu tata cara. Maskihi, menggosoknya. Tata cara memakainya. Tata cara memakai siwak. Ya, maskihi, tata cara memegangnya. Ya, tata cara memegangnya. Tata cara kalau memakainya, mempergunakannya itu isti'malihi. Ya kan? Ini maskihi. Mask, memegang. Ya. Ayyaja'ala, hendaklah menjadikan. Di situ yuja'ala ya. Hendaklah dijadikan khinsirul yadil yumna, kelingking tangan sebelah kanan, tahtahu, di bawahnya, di bawah siwak. Iya, di macam mana itu? Ini siwak, kelingking di bawah siwak. Tidak memakai. Kita lihat lagi. Wal ayyuja'ala khinsirul yadil yumna tahtahu wal binsiru, dan jari binsir. Binsir itu jari manis. Kalau khinsir, binsir, wusto. Ya kan? Ini khinsir di bawah, wal binsir jari manis, wal wusto jari tengah, wasabbabatu, dan jari telunjuk, fauqahu, di atas siwak. Ya. Wal ibahamu tahtahu, dan ibu jari di bawahnya, di bawah siwak, inda ra'sihi, ketika kepalanya, maksudnya di atas, di ujungnya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada mana pena? Nah, kalau ini siwak tuh, inilah serabutnya. Nah, ini ujung serabutnya tuh. Nah. Jadi kotak dia tak lepas. Suki paling begini lah. Tak tahu gini lah kan. Padahal dalam fikih. Nah, iya kan? Nah, ini kan supaya dia tertahan. Nah, ini supaya banyak. Kerjanya Pak Ibu kaya. Iya kan? Jadi dia ketat, betul-betul ketat. Akibat kan kamu coba agak gitu. Oke. Ya, sampai cara memegangnya pun diinformasikan. Wa kaifiyatu isti'malihi, dan bagaimana dan tata cara mempergunakannya, memakainya. Nah, tadi memegang. Ini memakai pula. Memakai, mempergunakannya. Fil asnani ardon, dalam menggosok bersiwak pada mensiwak gigi, ardon. Ardon itu melebar. Ya, melebar. Wa fil lisani taulan, dan pada lidah taulan, memanjang. Jadi ternyata siwak itu bukan hanya menggosok gigi, juga menggosok lidah. Ya, taulan memanjang dia, memanjang. Kalau gigi melebar. Berarti lidah juga boleh.
lidah juga. Awak biasa tak kaman tuh. Kalau lidah supaya membersihkan lidah itu supaya jangan ada apa di situ kan. Nah, menumpuk sisa-sisa makanan itu bisa membuat lebih aromanya kurang sedap. Taulan. Wadzalika bi ayyubda'a bi janibi famihil aimani. Yang demikian itu bi ayyubda'a, bahwasanya ia dimulai bijanibi famihil aimani, dengan samping atau pinggir mulutnya sebelah kanan. Digosok itu mulai mulut sebelah kanan. Fayastau'i aibuhu fil asnani, dan meratakannya pada gigi. Jadi itu dimulai dari mulut, famun, mulut, ya. Itu disebutkan aiman yang sebelah kanan, dari pinggir mulut sebelah kanan, ya, dimulai kan di situ yubda'u bijanibi famihil aimani, dari sebelah mulut sebelah kanan araban. Kalau apa namanya, kalau Upin bilang 8 apa namanya, bukan 8 apa namanya, seperti itu ya. Ya, meratakannya pada gigi. Nah, jadi diratokan, jangan digosok tapi tak rato dia. Tongahnya saja kono, samping-samping atas bawah tidak. Nah, diratakannya. Al-ulya was-sufla. Ya, iya kan? Bahagian atas dan bahagian bawah, atasnya dan bawah, zahiran wa batinan. Ya, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir itu yang nampak dan yang tak nampak. Artinya sampai ke gigi-gigi yang kalau awak bercakap benih kan aduh gigi itu tak kelihatan ya kan. Nah, jadi zahiran wa batinan itu juga harus dimulai dari sebelah kanan sampai ke sebelah. Tsumma yaf'alu dzalika fi janibi famihil aisari. Ya. Sampai ia melakukan yang demikian itu pada sebelah mulutnya yang sebelah kiri. Samping mulutnya yang sebelah kiri. Nah, jadi sunnah mendahulukan membersihkan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Tauluhu. Panjangnya siwak. Yusannu, disunnahkan, alla yazida, disunnahkan tidak boleh lebih, disunnahkan siwak itu tidak boleh lebih, ala shibrin, atas sejongkal, tak boleh lebih dari sejongkal. Jadi siwak itu cuma sejongkal panjangnya. Jangan pula sehasta ya kan. Sunnahnya sejengkal. Wala yang alla yazida wala yang kusa, tidak boleh kurang an arba'ati asabi'a, dari 4 jemari, 4 jari. Inilah. Ini udah pendeknya, Lin. Ya kan?
Nah, supaya apa? Supaya bisa dipegang, semua jari bisa memegang. Nah, begini tadi kan? Iya kan? Nah, seperti itu. Jangan pula ada tinggal segini pun gitu-gitu kan pula lagi. Kecil pun itu ada. Ad-du'a'u fi awwalihi, dan bacaan doa di awal siwak. Begitu kita mau bersiwak, Allahumma bayyid bihi lisana asnani, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wasabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa atini alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wasabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa atini alaihi ya arhamar rahimin. Sana, keluar, nanti kau kencing. Sana, keluar. Allahumma, ya Allah, bayyid, putihkan, bihi, dengannya, dengan siwak ini, asnani, gigi-gigiku. Jadi artinya minta supaya putih itu kan lambang bersih ya. Nah, kalaupun tak bersih, jangan pula nampak kayak emas, mirip emas gitu. Wasyudda bihi lisati, kokohkan, bihi dengannya, dengan siwak, lisati, gusiku, lisah, gusi. Wasabbit, teguhkan, bihi, dengannya, lahati, kita tengok nomor 3. Huwa lahmun. Hah? Lahati. Nomor 2. Di sini nomor 3 pula, ha? Huwa lahmun, ya cocok. Fi aqsa saqfil hanki. Daging fi aqsa, di ujung saqfil hanki, atas langit-langit mulut. Jadi lahat itu semacam langit-langit mulut itu apa? Minta dikokohkan. Karena itu apabila itu luka, itu sakit itu. Makan pun enggak ini. Ya, lahati. Wa afsih bihi lisani, dan pasihkan bihi, dengan bersiwak itu, dengan siwak itu, lisani, lidahku. Wa barik li fihi, dan berkah, dan berikan berkah li, kepadaku, fihi, dalam bersiwak, fihi, padanya, pada atau dalamnya. Maksud dalam melakukan siwak ini kita mohon diberikan keberkahan dalam bersiwak.
bukan fihi makna famihi. Nah. Wa atini, dan berikan kepadaku, alaihi, atasnya, atas pekerjaan siwak ini, apalah yang diberikan, mohon diberikan dengan bersiwak, yaitu ganjaran pahala. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu bacaan doa bersiwak. Ya. Nah, itu apa namanya? Khislah ula. Ya. Bahagian dari pertama dari khisalul fitrah. Ya, terkait dengan siwak. Khisalul fitrah min babu khisalil fitrah. Itu yang di atas. Oh iya. Ya. Yang pertama bersiwak. Kemudian al-khaslatu tsaniyatu, bagian yang kedua, yaitu al-iktihalu. Al-iktihalu, bercela. Ya. Jadi memperindah khisalul fitrah ini bab memperindah tubuh, memperindah badan. Wa yusannu, dan disunnatkan ayyakuna witran, disunnahkan bercela itu, iktihal itu sebanyak bilangan ganjil, witran. 1, 3, 5. Salasan lil yumna wa salasan lil yusra kulla lailatin. 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, fi kulli lailatin. Dicolakkanlah itu di setiap malam, inda iradatin naumi, ketika berkeinginan untuk tidur. Bukan onda ditunjukkan ke orang onda pesta. Sunnahnya setiap malam onda tidur. Tidak salah paham. Salah paham kan? Gimana? Ini kalau dilakukan. Wa ayyakuna bil ismidi, dan mestilah ia dengan cela ismid. Itu ada namanya khusus. Nanti tengok macam mana cela ismid itu. Ya. Wa yaqulu indahu, dan berdoa padanya. Maksudnya ketika inda tihal, ketika kita hendak bercolak itu tadi, kita berdoa, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sariri khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Allahumma nawwir, ya Allah, berikanlah nur, berikanlah cahaya, basari, kepada penglihatanku. Colak itu di mana? Di alis dan di bulu mata ini, ya kan? Wa basirati, kalau basiri itu penglihatan, basirati, kalau basiri itu mata kita yang asli. Kalau basirati itu mata yang ada di dalam hati. Mata hati. Tahu, berarti kamu tahu. Ya. Jadi kita minta supaya itu diberikan oleh Allah cahaya. Iya kan, supaya kita bisa memikirkan yang elok-elok. Iya kan, merasakan yang elok-elok. Tak gampang sakit hati. Selalu kita terhadap orang itu
husnuzon. Nah, terkadang ada orang yang bukan husnuzon dia. Iya kan, buruk sangka saja. Itu apa? Mata hatinya yang tak bercahaya. Golap saja. Sikit-sikit. Oh, udah sakit hati. Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati. Kalau kita terjemahkan sarirah, saririn, sarirun, ya tempat tidur. Khairan ini tengok, khairan lebih baik min alaniyati. Alaniyati ini apa? Yang tampak dilihat oleh orang. Tapi sarirati itu adalah sesuatu yang tak nampak dilihat oleh orang terhadap diri kita. Iya kan? Waja'al sarirati, jadikan ya Allah bahagian dari diriku yang tak nampak orang khairan, lebih baik min ala niyati, dari lihat orang penampilan. Terkadang tampilannya mu'antab, dalamnya tidak. Jadi kita bukan modal tampang. Kita mohon kepada Allah, ya kan, yang di dalam nih lebih elok dari tampangnya, begitu kan. Jangan pula kita minta, ya Allah biarkan orang menengok tampangku jelek, tampangku buruk. Tidak begitu, ya kan. Nah, kita mohon, kalaupun kita ingin dilihat oleh orang penampilan kita baik, kita ingin apa yang tak nampak di dalam diri kita, sarirah kita ini, itu lebih baik dijadikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya lagi, waja'al ala niyati salihatan. Ya Allah, jadikan bahagian yang tampak dilihat oleh orang dari diriku ini, dari penampilanku ini, salihatan, dalam keadaan yang baik-baik. Jadi orang menengok kita, ini adalah orang yang elok, bukan pencuri, bukan pegajul, bukan ini tak ada tampak tanda-tanda nur keimanan, kesolihan, tak nampak tanda-tanda kesolihan itu dalam diri kita. Itu yang kita mohon kepada Allah, supaya dijadikan, ya kan, penampilan kita ini dilihat oleh orang yang bagus-bagus. Seperti itu. Diboleh kita di COD, colak ismit. Ismit. Dah. Al-khaslatu tsalitsatu. Apa arti khaslah kemarin kita terjemahkan? Khaslatul ula as-siwak. Khaslatus tsaniyah, ya, bagian kedua dari apa? Al-iftihal, dari khisalul fitrah. Al-khaslatu tsalitsatu, bahagian ketiga dari khisalul fitrah, al-iddihanu. Al-iddihanu. Apa ini al-iddihanu? Meminyaki tubuh. Meminyaki tubuh. Ai fil badani, minyak pada meminyaki badan. Wa yakunu ibban, ghibban, wa yakunu ghibban, dan mestilah ia secara ghibban. Apa itu ghibban? Ai waqtan ba'da waqtin, satu waktu setelah satu waktu, maksudnya setiap waktu. Jadi kita harus meminyaki tubuh kita ini sesering mungkin. Tak bilang minyak wangi di sini. Minyak. Ya. Wa ta'akkadu, dan lebih kuat
Meminyaki itu idza jaffal jildu, apabila kulit tubuh jaf, dalam keadaan kering. Jadi dibasahilah dia supaya jangan tampak kuring. Nah, bisa semacam lulur, bisa semacam minyak apa? Minyak kelapa, and body, minyak apa namanya sekarang? Zaitun. Iya kan? Minyak zaitun. PPU. Baby oil dan sebagainya. Ya. Jadi apa? Dalam rangka untuk apa namanya? Melembabkan. Nanti kalau kering kulit wajah ini apa? Nanti agak lebih cepat tua. Ya kan? Ya. Wa fi fasli syita'i, dan dalam kondisi cuaca syita, dingin. Rihlatas syita'i was-sayf. Rihlatas syita, dingin, dalam keadaan cuaca dingin. Cuaca dingin itu juga bisa mengkelupas. Kalau dingin kali tak terbiasa kita mengkelupas. Makanya kalau pagi kita kulitnya sensitif ke pedas tagi 1 hari 2 hari, itu begitu masuk kita ke Tanjung Balai, sehari setelah kita di Tanjung Balai itu akan pecah-pecah, terkelupas-kelupas. Apalagi kalau seandainya kita umroh di musim dingin, bulan 12, bulan 1, bulan 2, itu cuacanya di bawah 0. Cuacanya kadang 2 derajat, pernah sampai 8 derajat. Itu apa namanya? Ini bisa berdarah. Ini retak-retak telapak kaki itu pecah-pecah. Makanya suruh dibawa apa namanya? Pelembab. Jadi ini juga diapa? Kalau tidak ini terkelupas ya. Apa namanya? Keras. Apa namanya? Tegang. Tegang gitu. Macam kita ini pakai minyak ini ya, Iya, harus pakai ini, diluluri ini. Luluri minyak. Al-khaslatur rabi'atu, ya, khaslah yang keempat, bagian yang keempat dari khisalul fitrah, izalatu sya'ril ibti, menghilangkan bulu ketiak. Sya'ar di situ jangan artinya rambut, tapi bulu. Al-ibti, ketiak. Jadi rambut ketiak atau bulu ketiak. Bismillah. Yusannu lirrajuli, disunnahkan bagi laki-laki an-natfu, mencabut. Mencabut ya, juga balik. Walil mar'ati al-halqu, dan bagi perempuan mencukur. Jadi laki-laki an-natfu, bagi perempuan al-halqu. Ada apanya yang paling? Hah? Penjelasannya kenapa dibedakan? Kalau laki-laki, kalau dicabut itu lebih sakit. Bisa mengurangi kemampuan untuk ereksi. Perempuan, kenapa tak dicabut? Tapi dicukur. Mohon maaf. Kalau dia laki-laki ini kan ketiak ya, mohon maaf ya, ini ketiak. Dicabut, laki-laki biasanya kalau ke ketiak itu tahan. Kalau perempuan dia tak tahan, cukup dicukur. Kalau perempuan dicabut gini dia akan merasa sakit, kalau perempuan menyakitkan lah dia. Menyakitkan dia kalau dicabut. Kalau laki-laki itu tampang kejantanannya. Tampang kejantanannya gitu. Ya. Ada? Al-khaslatul khamisatu izalatu sya'ril anati. Itulah dia tadi, menghilangkan bulu al-anati.
Ari-ari, bulu kemaluan. Wa yusamma al-istihdadu, disebut juga namanya istihdad. Ya. Izalatu sya'ril anati itu disebut juga dengan istihdadu. Wa yusannu, dan disunahkan halquhu lirrajuli, mencukurnya untuk laki-laki. Kenapa laki-laki dicukur? Kalau dicukur tidak sakit. Kalau dicabut itu bisa menghilangkan kemampuan ereksinya. Wa natfuhu lil mar'ati, dan mencabutnya untuk perempuan. Kenapa perempuan dicabut? Supaya dengan dicabut agak sedikit-sedikit menghilangkan, jangan menggeronyam kali. Oh. Betul. Nah, ya kan? Terkadang ada orang udah sangkinkan apanya dia kan. Perempuan tuh terkadang kalau dia tak beriman mencari tuh. Itu dia. Sejak menggeronyam. Cabut. Pakai tangkap. Dah. Al-khaslatu sadisatu. Ya. Khaslah. Bagian yang keenam, taqlimul azafiri. Memotong kuku-kuku. Wa yubda'u bil yumna, dan dimulai memotong kuku itu bil yumna, dengan sebelah kanan. Walahu iddatu turuqin, dan dia memiliki jalan-jalan, metode, cara-cara, tata cara untuk memotong kuku. Satu, yubda'u musabbihatil yumna, dimulai dengan telunjuk sebelah kanan, ila khinsiriha, sampai ke kelingkingnya. Kelingking yang sebelah kanan. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Summa bikhinsiril yusra, dengan jari kelingking sebelah kiri. Ila ibhamiha, sampai ke ibu jari. Jadi 1, 2, 3, 4 ini tinggal. 5, 6, 7, 8, 9 ini terakhir. Summa yakhtimu bi ibhamil yumna. Kemudian diakhiri dengan ibu jari sebelah kanan. Jadi ibu jari sebelah kanan ini terakhir pada saat memotong kuku. Wahada, dan cara ini indal Imamil Ghazali, menurut Imam Ghazali. Ini menurut Imam Ghazali. Ini cara pertama, turuk pertama. Ya, langkah pertama, langkah-langkah memotong kuku, ini langkah pertama. 2, yubda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha. Kemudian dimulai dengan telunjuk kanan sampai kelingkingnya, kelingking kanan. Macam yang pertama tadi. Ya, tengah. Ya. Summa ibhamiha. Bi ibhamiha, awalnya begitu ya, asalnya. Summa bi ibhamiha, summa ibhamiha. Kemudian baru ibu jari. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, ibu jari. Summa bi khinsihil yusra. Kemudian kelingking sebelah kiri.
ila ibhamiha, sampai ibu jari. Jadi ibu jari terakhir sebelah kanan, sebelah kiri juga ibu jari sebelah, janganlah begitu kali. Sana, sana. Sana keluar. Ini kan? Begitu ya? Ini. Wahada, dan cara ini indal imamin Nawawi, ya, versi Imam Nawawi, menurut Imam An-Nawawi. Cuma terima ini gitu. Tidak, Tidak. jempol. Nih. Ini. Jempol. Ini. Ah, Ini. jempol kanan. Nih. Mulai dari sini kan? Ini. Summa ibhamiha. Ini nggak jempol ini. Ibhamiha, jempol kanan. Ini. Tidak, jempol kanan. Ini. Ini, jempol kanan. Aku balik ke kiri. Ini kan? Iya. Ini. Habis. Ini. Jempol kiri. Menurut Imam Putus makanan. Imam Nawawi. Nawawi. 3. Yubda'u bil yumna ala tartibin khawabis. Kemudian dimulai dengan tangan sebelah kanan ala tartibi, secara berurutan, khawabisi. Khawabis secara sesuai dengan huruf kata khawabis. Kha, khinsir. Waw, wusto, alif, ibham, ba, binsir, sin, sababah. Kode yang boleh ya. Itu sebelah bil yumna. Wal yusra, dan sebelah kiri ala tertibi au khasabi, berdasarkan tertib huruf yang terdapat pada kata au khasab. A, ibham, ya, waw, wusto, kha, khinsir, sin, sababah, ba, binsir. Artinya apa? Berselang-seling. Tengok yang pertama tadi. Khawabis, kha, ini. Wa, jarak kan. Jangan langsung di sampingnya. Ini selang, wusto. Selang lagi, ibham. Habis itu binsir, baru sin, sababah. Au khasab, alif, ibham. Ibham. Ya kan? Habis itu waw. Jarak satu wusto, jarak satu khinsir, jarak satu sababah, baru ba, binsir. Jadi harus tahu ibham, sababah, wusto, binsir, khinsir. Jadi harus tahu kita itu. Ibham, sababah. Sababah itu tunjuk. Ya, kita lihat nomor 1.
Wa qad nassal imamu Ahmadu ala istihbabihi. Telah menaskan ia oleh Imam Ahmad ala istihbabihi, atas kesunnahannya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, ya, inilah menurut beliau. Lil haditsil ladzi dzakarahu, ya, berdasarkan hadis yang telah menyebutkan ia akannya Ibnu Qudamah, oleh Ibnu Qudamah fil Mughni, di dalam kitabnya Al-Mughni. Al-Mughni ini kitab Hambali. Man qassa adhafirahu, ini hadisnya. Man qassa adhafirahu khalifan lam yara fi ainaihi ramadan. Man qassa adhafirahu, siapa yang menggunting kuku-kuku jemarinya, khalifan, yang akan kelihatan, tidak muncul tidak pada kedua matanya Ramadan. Ramadan ini matanya memerah karena iritasi, ada penyakit, ya. Jadi nanti ada macam selaput merah Ramadan, selaput merah yang dia macam kita tengok macam berpasir-pasir gitu. Jadi itu akan menghilangkan. Wa makna khalifan, apa maksud berselang-seling? Antakuna ala tartibil madhkuri au nahwihi. Ya, maksudnya adalah berdasarkan urutan yang disebutkan di atas, sebutkan tadi mukhalifan, ya kan, au nahwi, atau semisalnya. Wahia bidayatu asma'il asabi'i, dan dia mulai nama-nama